Halo, selamat sore Sobat 7 dimanapun Anda berada. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Dan kalaupun ada yang lagi sakit nih, semoga selalu diberikan kesembuhan. Nah, aku juga sekalian mau nyapa nih buat Sobat 7 yang sudah gabung di Sabtu Me Time. Mau dari YouTube, Instagram maupun juga Facebook. Terima kasih banyak. Nah, tapi kalau masih ada nih Sobat 7 yang bertanya-tanya, sebenarnya Sabtu Me Time itu apa sih? Jadi, Sabtu Me Time itu merupakan live cast-nya Trans 7 yang tayang setiap hari Sabtu jam 5 sore dan multi-platform. Ada di Facebook, Instagram, dan juga di YouTube channelnya Trans 7. Tentunya dalam setiap minggunya menyuguhkan topik-topik yang hangat, menarik, dan juga inspiratif. Tanpa terasa nih, sudah masuk aja nih di episode ke-17 barengan sama aku, Clarissa Aradia. Nah, untuk di minggu kali ini tentunya kita akan membahas topik yang lagi hangat-hangatnya, yakni kita akan membahas soal produktivitas dalam bekerja. Waduh, kayaknya nih topiknya berat ya. Tapi tenang aja, kalau di Sabtu Me Time kita pasti akan membungkus segala hal yang berat menjadi ringan. Nah, karena kita juga akan ngobrol-ngobrol sama narasumber yang berkualitas dan juga ahli di bidangnya. Dan juga tentunya akan sangat menginspirasi Sobat 7 di weekend kali ini. Nah, seputar narasumber kali ini, kita akan mengundang seorang achievement motivator yang juga merupakan penulis dari 5 buku bestseller. Waduh, luar biasa sekali bukan? Namanya adalah Coach Haryanto Kandhani. Nah, daripada Sobat 7 penasaran nih, kita lihat dulu yuk video yang satu ini seputar narasumber kita kali ini. Are you ready? Telah memotivasi lebih dari ratusan ribu orang dari berbagai kalangan, berpengalaman belasan tahun, membawakan seminar di ratusan perusahaan dan organisasi. Untuk BUMN dan kementerian. Saya atau tidak, dunia kita sedang berubah. Di lebih dari 30 kota besar di Indonesia. Berhasil membantu orang-orang meraih sukses dan perubahan hidup, membawa peningkatan produktivitas dan pencapaian target. Dengan gayanya yang inspiring, fun, dynamic, creative, challenging, dan selalu tampil all out. Wow, benar-benar mengagumkan sekali kan narasumber kita yang kali ini. Namanya adalah Coach Haryanto Kandhani. Tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung undang yuk. Halo, Coach Haryanto Kandhani. Halo Ara, halo semua Sobat 7. Selamat sore Coach, gimana nih kabarnya Coach? Selamat sore, ya semangat selalu dan bersyukur masih diberi kesehatan ya. Semoga semua juga sehat Sobat 7. Amin, terima kasih Coach. Nah Coach, kalau misalnya bicara soal namanya Coach nih, Haryanto Kandhani, orang-orang tuh pasti udah tahu bahwa Coach adalah seorang motivator. Tapi yang belum banyak orang tahu, sejak kapan sebenarnya Coach memutuskan untuk menjadi seorang motivator? Boleh diceritain Coach? Ya, jadi memang saya memutuskan untuk fokus di dunia motivasi, pengembangan diri, dan pencapaian itu kurang lebih di tahun 2007, kurang lebih 13 tahun yang lalu ya. Tetapi sebelumnya sebenarnya sudah sering berbicara di forum-forum kecil, di organisasi, dan memang background saya ini dunia sales dan marketing ya, di bidang properti. Dan saat saya di dunia penjualan, di dunia sales and marketing sudah biasa berbicara di berbagai forum, melatih orang untuk capai target, produktivitas, dan juga meningkatkan penjualan. Namun di 2007 tepatnya saya fokus untuk membangun sebuah lembaga training. Oke, jadi kalau bisa dibilang ini banting setir ya Coach ya, dari yang sales and marketing, terus akhirnya memutuskan untuk melangkah di dunia motivator, begitu ya?
Ya, sebenarnya masih ada hubungan juga karena memang saya sebagai motivator lebih banyak melatih sales dan marketing. Bagaimana teknik penjualan, meningkatkan skill komunikasi dan produktivitas ya. Bahkan sampai hari ini pun saya masih mencintai dunia sales dan marketing karena hidup itu selalu berhubungan dengan bisnis dan penjualan. Baik, jadi masih relate ya Coach ya dunianya. Nah, sebenarnya apa sih Coach dorongan supaya bisa menjadi motivator gitu? Titik awalnya gimana nih? Oh ya. Jadi memang saya banyak yang mungkin sebagian sudah tahu dan beberapa belum tahu. Saya berangkat dari kehidupan yang hancur ya. Bagaimana ayah kami dan ibu ya divorce ya, dan banyak lika-liku dari keluarga orang tua saya yang membuat saya menjadi pribadi yang terpuruk ya. Kenapa? Karena saya melihat figur orang tua yang mungkin berantakan keluarga ya, walaupun pada akhirnya mengalami banyak rekonsiliasi dan pemulihan ya. Tetapi ketika masa remaja, saya itu menjadi pribadi yang sangat minder ya. Cadel, nggak bisa bilang ya, sering dibully gitu. Dan akhirnya masa remaja saya terpuruk dengan kehidupan yang kurang baik ya, pergaulan bebas, narkoba, dan lain sebagainya. Titik baliknya itu di tahun 98. Ketika saya hadir dalam sebuah seminar, saya mengalami pencerahan mental, saya mengalami pencerahan spiritual. Saya berhenti banyak kebiasaan buruk dalam hidup saya ya. Sejak itu saya mulai meniti karir saya. Dan setelah itu saya melihat ternyata ada begitu banyak orang-orang yang butuh terobosan dalam hidupnya. Dan melalui pengalaman hidup saya terpanggil untuk bisa membantu banyak orang. Juga mengalami sebuah titik balik, pencerahan, sehingga mereka bisa punya kehidupan yang lebih baik di dalam karir, keuangan, bisnis, maupun juga di dalam pekerjaan mereka. Jadi memang itu awalnya ya, pengalaman pribadi, dari terpuruk bisa bangkit, dan akhirnya setelah saya mengalami pencerahan, yang uniknya begini, Araya, dari nggak bisa ngomong nih, pemalu ya, sekarang kalau bilang R bisa lancar banget, R gitu ya, padahal dulu cadel gitu ya, dan dulu nggak berani bicara depan umum ya, tetapi ternyata semua itu bisa mengalami perubahan. Kalau mindset kita berubah, skill set kita asah, ternyata setiap orang bisa berkembang. Nah itu titik baliknya. Nah sejak itu saya terpanggil punya passion untuk melihat orang-orang mengalami kemajuan dalam hidupnya. Makanya kenapa saya disebut sebagai achievement motivator. Saya membantu orang-orang mencapai impiannya, mencapai targetnya, dan bersyukur kurang lebih 10 tahun berturut-turut kami melatih Miss Indonesia, Indonesian Idol, X Factor, dan lain sebagainya. Jadi tapi sebelumnya butuh ada penyesuaian, kemudian ada pemulihan terlebih dahulu gitu ya Coach ya, dari luka-luka yang masa lalu, kemudian ada pembiasaan dulu, sehingga Coach bisa sebesar ini dan seperti sekarang ini, begitu ya Coach ya? Ya, nah, dan memang dalam hidup itu motivator yang terbaik adalah diri kita sendiri ternyata. Betul sekali Coach. Nah kalau untuk Coach sendiri, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa bangkit dari keterpurukannya? Mungkin ada hitungannya beberapa tahun ya, beberapa tahun. Tetapi setelah saya bangkit itu, selalu saya percaya dalam hidup ketika kita sudah mengalami terobosan itu adalah sebuah proses hidup. Ya, proses hidup sampai hari ini kita terus berproses menjadi pribadi lebih baik. Ya, jadi memang kalau Ara tadi tanya, mungkin saya bisa katakan ada beberapa tahun masa-masa bangkit itu butuh proses sampai akhirnya benar-benar kita bisa menjadi pribadi yang sangat berbeda dan berprestasi. Oke, Coach, kalau tadi ngebahas soal keterpurukan, itu kan biasanya situasi yang lagi down itu juga mempengaruhi produktivitas kita dalam bekerja gitu ya Coach, atau beraktivitas sehari-hari. Yes. Nah sebenarnya faktor-faktor apa sih Coach yang bisa menunjang keseharian kita yang tadinya semangat, yang baik, jadi drop tiba-tiba Coach? Oke, yang pertama adalah faktor lingkungan. Ya, itu sangat penting. Lingkungan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Dengan siapa kita bergaul, membangun hubungan, ya. Karena sebuah hubungan itu bisa membawa hidup kita menjadi lebih baik, bisa lebih buruk. Sebuah hubungan bisa menyakitkan, tapi bisa juga menggembirakan. Sebuah hubungan bisa memberikan kita arah yang lebih baik, tapi juga bisa membawa kita kepada terpurukan. Nah, itu yang pertama, hubungan. Yang kedua adalah
apa yang kita konsumsi untuk mental kita, ya, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, ya, apa yang kita baca, itu sangat membentuk kualitas kehidupan kita, ya. Makanya acara-acara me time seperti ini sangat bagus, Araya, menjadi sebuah asupan yang positif, ya, buat Sobat 7 untuk bisa dapat pencerahan dari berbagai narasumber tentunya, ya. Dan juga ya, setelah lingkungan, apa yang kita masukkan dalam diri kita, yang ketiga adalah juga bagaimana kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun dalam kehidupan kita sehari-hari. Apakah faktor-faktor itu cuman ada dari lingkungan aja, Coach? Atau sebenarnya ada faktor dari dalam diri sendiri yang bisa membuat seseorang jadinya demotivated gitu, Coach? Atau Ya. kurang termotivasi? Ya, selalu ada dua. Faktor eksternal, faktor internal, ya. Faktor eksternal itu berupa lingkungan, pergaulan, persahabatan, pertemanan, ataupun juga lingkungan keluarga, ya, lingkungan keluarga. Nah, dan juga apa tayangan-tayangan yang muncul, ya, apa yang kita lihat di sosial media, ya, berita-berita hoax, ya, atau mungkin gosip, atau mungkin hal-hal negatif, itu faktor eksternal. Nah, tetapi memang faktor internal juga mempengaruhi hidup kita. Nah, faktor internal apa yang mempengaruhi mungkin produktivitas kita, mood kita, yaitu bagaimana value, ya, prinsip atau nilai-nilai kehidupan yang kita pegang, ya. Ya, setiap orang punya prinsip hidup yang berbeda, nilai-nilai kehidupan yang dia anut, ya, cara pandang yang berbeda-beda. Nah, ini yang menentukan sekali produktivitas seseorang. Saya kasih contoh mungkin, ya, ada orang bekerja di perusahaan, tapi mentalnya begini contohnya, saya karyawan, dikaryakan untuk melawan, ya, susah maju hidupnya tentunya, ya. Apalagi kena penyakit karyawan, kudis, kurang disiplin, asma, asal mengisi absen, ginjal, gaji naik, kerja lamban, paling banyak pucat, dikit-dikit mau pulang cepat. Nah, kalau faktor mentalitasnya seperti itu dan didukung dengan lingkungan yang mungkin juga negatif, wah, makin nggak produktif. Nah, jadi faktor dalam dan faktor luar sangat mempengaruhi. Tetapi lebih penting adalah bagaimana kita membangun faktor di dalam diri kita. Istilahnya sama, virus bisa ada, tapi kalau daya tahan tubuh kita kuat, itu menjadi benteng perlindungan, proteksi buat diri kita. Karena situasi luar kita nggak bisa kendalikan. Yang bisa kita bangun adalah dalam diri kita. Oke, bener banget nih, Coach. Kalau misalnya kita kaitkan lagi, tadi Coach juga sempat ngomong soal virus nih, sekarang kan juga relate sama virus COVID-19 nih, Coach. Nah, situasi pandemi ini kan juga berpengaruh terhadap situasi sekarang. Banyak karyawan yang akhirnya harus di PHK atau dirumahkan begitu ya, Coach, ya. Nah, sebenarnya ada beberapa Sobat 7 juga mungkin yang nonton dan harus dirumahkan, kemudian sudah berupaya untuk mencari kerja, namun ya masih ada kegagalan yang dilalui dan mereka jadinya nggak produktif gitu, Coach. Ada tips mungkin untuk mereka, Coach? Oke, buat rekan-rekan yang mengalami seperti itu, yang pertama saya katakan tentu itu bukan hal mudah yang kita sedang lalui, ya. Saya turut prihatin karena memang saya punya banyak data-data, memang tingkat PHK sangat tinggi, ya, gelombang resesi ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi yang pertama jangan pernah kehilangan harapan, ya. Jangan pernah kehilangan harapan bahwa selalulah punya mental optimis, badai pasti berlalu. Karena bagi saya, ya, dan bagi Sobat 7, ini bukan krisis yang pertama mungkin kita hadapi, ya. Hidup ini kumpulan dari satu krisis kepada krisis yang lainnya. Saya pribadi sampai saat ini sudah melalui banyak krisis, ya. Krisis di dalam pekerjaan, krisis di dalam keluarga kami, krisis di dalam kehidupan, ya. Tetapi ketika kita bisa bertahan dan punya harapan, itu menjadi langkah kedua untuk kita bisa menyesuaikan diri. Jadi yang pertama, kita harus bisa menerima kenyataan, ya, bahwa dunia kita sedang berubah, ada pandemi, mungkin ada PHK. Yang kedua, kita harus bisa menyesuaikan diri. Artinya apa? Dengan situasi sulit ini, masih apa yang bisa kita kerjakan, ya? Menyesuaikan diri. Saya lihat teman saya mengalami kewalahan di dalam bisnisnya, ya, atau pekerjaannya. Gak bisa kerja lagi misalnya, tapi dia tiba-tiba ingat ayahnya bisa bikin rendang. Wah, dia coba bikin resep rendang papa, ya. Nah, akhirnya dalam waktu hitungan bulan, wah, muncul banyak reseller, ya. Ini yang saya katakan, kadang-kadang krisis menghasilkan kreasi, ya. Makanya ada istilah the power of kepepet. Kalau udah kepepet, bisa ide keluar, solusi keluar. Tapi jangan kehilangan harapan dulu. Yang kedua, kita menyesuaikan diri. Dan yang ketiga, kita belajar punya
pola pikir yang positif, melihat peluang-peluang yang ditawarkan. Ya, saya lihat ada bisnis-bisnis yang bertumbuh. Banyak orang justru di PHK menemukan bisnis baru. Ada juga orang di PHK malah menemukan pekerjaan yang berbeda, malah membawa kemajuan pada dirinya yang mungkin sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Dan yang keempat adalah kita harus mengembangkan diri kita supaya kita menjadi orang-orang yang dibutuhkan, ya, menjadi orang-orang yang punya skill, punya mental yang mungkin siap diterima di perusahaan-perusahaan lain, ataupun siap untuk membangun sebuah pekerjaan, atau mungkin kita bisa melakukan penjualan online, menjadi reseller, ya, dan lain sebagainya. Oke, wow. Jadi emang benar-benar situasi ini bisa membuat seseorang jadi kreatif gitu ya, Coach ya, yang bahkan sebelumnya dia nggak tahu nih punya kemampuan itu, akhirnya keluar juga gitu ya, Coach ya. Iya, ada yang bikin bakso, ada yang bikin souvenir, ada yang bikin kreasi. Ya mungkin dulu dia malas lakukan karena sudah ada di zona nyaman. Oh, sudah dapat gaji, sudah dapat fasilitas, tapi tiba-tiba keadaan harus di PHK, tiba-tiba potensi itu keluar. Nah, potensi itu keluar, akhirnya menjadi sebuah pemasukan dan karir yang bagus buat dia. Nah, itu harus butuh produktivitas. Kita nggak boleh rebahan saja atau santai saja untuk menghadapi kenyataan ini. Iya, betul banget, Coach. Nah, Coach, kalau misalnya kita balik lagi ke topik pembahasan hari ini, itu soal produktivitas dalam bekerja. Tidak hanya bekerja di luar seperti yang tadi teman-teman yang mungkin terkena efek pandemi di PHK gitu, Coach. Masih banyak juga karyawan yang masih bekerja sampai sekarang, tapi merasa lingkungannya itu kurang mendukung atau kurang sehat gitu, atau bisa disampaikan sebagai toxic people. Nah, itu gimana ya, Coach ya? Kalau misalkan dari dalam diri sebenarnya udah semangat nih, tapi kok lingkungan kerjanya tidak memberikan penghargaan terhadap kerja kerasnya, itu gimana sih, Coach? Oke, bagaimana meresponinya itu yang penting. Nah, saya kasih dulu tipsnya. Setiap kali kita menghadapi situasi demikian, ya, baik masalah, kehidupan, ataupun toxic people, ya. Nah, pertama kita harus bedakan dulu, ya, apakah itu dalam kendali kita atau di luar kendali kita. Ya, banyak orang stres, banyak orang frustasi karena fokus pada area di luar kendali. Apa itu area di luar kendali? Sesuatu yang berhubungan dengan situasi, kondisi, dan orang lain. Ya, nah, tapi ada area di dalam kendali kita. Respon, sikap kita, cara pandang kita, bagaimana kita memandang masalah tersebut. Nah, urusannya dengan toxic people itu di luar kendali kita. Kita nggak pernah bisa kendalikan orang selalu positif sama kita. Kita nggak pernah bisa kendalikan orang selalu baik sama kita. Kita nggak pernah bisa kendalikan orang nggak gosipin kita, ya, nggak buat yang macam-macam pada kita. Kita nggak pernah bisa kendalikan. Tapi yang bisa kita kendalikan adalah diri kita. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita meresponi. Nah, ada satu area lagi sih, namanya area dalam pengaruh. Ya, orang lain kita nggak bisa kendalikan, tapi mungkin bisa kita pengaruhi. Tapi belum tentu berhasil nih. Kalau kita bisa pengaruhi, ya syukur-syukur. Tapi kalau tidak terpengaruh dengan pengaruh positif kita, berarti kita yang harus menarik diri, ya. Jadi itu yang terjadi juga pengalaman saya dulunya, ya, menghadapi banyak sekali orang-orang yang toxic people, ya, yang mencoba membawa kami makin terpuruk lagi, ya, mempengaruhi dengan hal-hal buruk, ya, mengecewakan atau mungkin tidak mendukung dengan hal-hal positif. Nah, pertama, saya memilih dengan siapa yang saya mau bersahabat dekat. Jadi kita bisa berteman dengan semua orang, kita bisa baik sama semua orang, tapi kita bisa pilih. Tidak semua orang kita memberikan diri kita untuk jadi sahabat dekat. Ya, nah, jadi kalau saya katakan dalam hidup itu selalu ada fase. Ada yang mungkin kita anggap sebagai kenalan. Ada yang kita anggap sebagai teman, ada yang sebagai sahabat dekat, ya. Nah, ada yang bahkan sampai jadi kayak keluarga atau best friend forever. Nah, kalau kita rasa dia toxic people, mungkin kita bisa ambil jarak. Ambil jarak, oke, dia cukup dalam hidup saya sebagai kenalan saja, atau mungkin urusan sebatas kerjaan saja. Ya, selebihnya saya tidak akan masuk lebih dalam dan saya tidak akan izinkan dia lebih dalam hidup saya. Kenapa? Karena kalau itu terjadi, itu bisa mengkontaminasi diri kita. Nah, itu yang pertama. Tapi mungkin yang bertanya, Coach, tapi itu kalau ketemunya tiap hari gimana? Kita ukur diri kita. Kita masih mampu nggak hadapi orang seperti ini? Ya, kita masih mampu nggak ketemu dengan orang-orang seperti ini? Kita punya kemampuan nggak untuk membentengi diri kita tetap positif? Kalau di satu titik benar-benar kita nggak mampu, berarti kita yang harus meninggalkan tempat itu. Tapi kalau bisa, kita bertahan dan kita bisa tetap menjaga diri kita. Jadi ada dua arah, ya. Kalau memang dia sudah tidak mampu sekali dan itu sampai destruktif, merusak diri kita,
membahayakan diri kita, kita harus menjauh. Tapi kalau kita masih bisa atasi, nggak apa-apa ya. Di satu kantor masih kerja sama-sama, tapi ya mungkin kita jaga jarak lah, jaga jarak. Jangan izinkan dia untuk menghancurkan atau mungkin menjadi toksik dalam hidup kita. Ya, jadi kita bentengi diri kita. Jadi pintar-pintar untuk menyaring dulu juga ya Coach Yes. ya, mana yang baik, Benar. mana yang enggak. Nah tapi nggak sedikit juga nih Coach, yang awalnya teman ini kita nilai toksik banget sih gitu, tapi end up-nya menjadi sahabat kita sendiri dan tanpa kita sadari kita juga ikut serta menjadi orang yang toksik. Gimana tuh Coach tipsnya? Nah, itu harus memiliki kesadaran diri yang tinggi ya. Nah, kalau kita sendiri harus sadar apakah kita sudah mulai menjadi toxic people nggak? Nah, kalau kita sadar, lakukan perubahan ya. Karena tidak pernah orang senang ya. Orang senang atau mungkin mendapatkan manfaat ketika bergaul dengan toxic people ya. Artinya apa? Dalam arti manfaat yang positif ya. Jadi kalau kita merasa kita sudah terkena toxic dan kita menjadi toxic, kita harus sadar diri. Yang kedua, lakukan perubahan diri. Yang ketiga, buat pengembangan diri, jadi pribadi yang positif ya. Jadi pribadi positif, karena kalau kita mau produktif, kita mau meningkat dalam karir, jangan ikut-ikutan ya. Jangan ikut-ikutan atau jadi bagian dari toxic people. Oke, malah jadi agent of change kalau bisa ya Coach ya. Yes, membawa perubahan, itu yang tadi saya bilang Ara. Ya, kalau memungkinkan kita menjadi orang yang membawa pengaruh, dan itu sangat mungkin loh Ara ya. Saya ingat waktu masa lalu saya kan, saya terpuruk, terus saya bangkit, saya punya teman-teman baru, Ara, teman-teman baru yang sangat positif. Itu yang membuat saya bisa proses kebangkitan masa lalu saya itu cepat. Tapi kan saya masih punya teman-teman lama banyak sekali. Yeah. Wah, ada yang ketawain saya, wah sok alim, wah udah nggak seru lagi, diajak ini, diajak itu nggak mau. Ya saya menarik diri. Tapi saya tetap berteman sama mereka. Ternyata beberapa di antara mereka sekarang jadi pengusaha sukses, ada jadi pribadi positif karena saya membawa pengaruh sama mereka. Tapi jujur, ada juga yang sampai saat ini nggak berhasil ya, masih hidupnya aja negatif. Berarti saya menilai diri saya, ada orang-orang yang saya berhasil menjadi agent of change, ada juga yang memang saya nggak berhasil membawa perubahan bagi dia, dan memang kita nggak terpanggil untuk bisa mengubah hidup manusia, karena kita bukan Tuhan. Ya, pilihan di mereka. Tapi kalau kita bisa jadi agent of change, bagus banget. Apalagi kalau di sebuah perusahaan ya. Di perusahaan, kehadiran kita membawa inspirasi, kehadiran kita menularkan sikap positif, itu sangat-sangat mungkin. Oke, Coach, ini kita ada pertanyaan dari Sobat 7 nih, Coach. Apakah benar toxic people itu ada di mana-mana di lingkungan kita? Dan bagaimana supaya kita terhindar dari toxic people? Ya. Gimana tuh, Coach? Bisa nggak sih kita menghindari sebenarnya? Saya setuju, ya. Itu selalu ada di mana-mana. Bisa dalam bentuk berbeda. Bahkan ya, bukan cuma di dunia kerja, ya. Bisa jadi toxic people itu ada di WA group kita, ya. Nah, satu grup sama kita ya, kelihatan. Nah, bisa jadi, mohon maaf juga ya, kadang-kadang ada di keluarga kita. Keluarga kita. Ciri-cirinya apa? Ya, suka negatif ngomongannya, suka mengeluh, suka memberikan pengaruh-pengaruh yang buruk ya, suka bikin komen-komen seperti haters, hidup penuh kritikan, hidup penuh celah. Orang-orang deket dia ya, rasanya apa? Ada dua macam orang, saya suka bercanda. Ada orang kita deket dia, rasanya kita jadi semangat, jadi naik spirit kita ya, lift up our spirit. Tapi ada orang dekat-dekat kita lagi senang, aduh langsung lemes lihat dia gitu ya, kayak vibrasinya nular ya, kalau bahasa psikologinya vibrasi. Apa kita menularkan vibrasi positif atau vibrasi negatif? Jadi Anda bisa kelihatan kok, saya punya banyak WA group misalnya, saya bergabung dengan banyak komunitas, kadang-kadang dengan 1-2 komen aja, postingannya, curhatannya, cuitannya, saya bisa tahu ini toxic people ya. Kebetulan juga saya behavior analis ya, jadi dengan cuitan aja, dengan perilaku ngomongan, saya bisa baca kurang lebih secara garis besar perilaku, behavior atau karakter seseorang itu. Sudah berasa gitu ya, benar, Coach, dia toksik apa enggak nih? Iya, kelihatan dari cuitannya atau mungkin postingannya, ngomongannya, ya, sikapnya itu. Jadi kita harus waspada. Kalau kita udah tahu seperti itu, kita ya kata tadi Ara bilang, kita menyaring, kita menfilter. Jadi
misalnya kita ada dalam sebuah komunitas sosial media atau apa, ada toxic people posting atau apa, ya kita nggak usah ikut-ikutan jadi marah, ikut-ikutan jadi kesel. Banyak ya pernah lihat mungkin Ara ya, di dalam sebuah grup bisa bertengkar sendiri ya, Iya. karena yang satu posting ini, yang satu nggak setuju, wah berdebat, akhirnya left group gitu, ribut. Padahal kita masih satu lingkungan yang masih saling membutuhkan gitu ya Coach ya. Iya. Oke, Iya. nah Coach ini ada pertanyaan berikutnya nih Coach. Tadi juga relate sama pernyataan dari Coach yang kalau misalnya kita nggak betah, kita harus mundur gitu ya Coach ya. Iya. Nah itu bagaimana cara menyikapi ataupun juga mundur tanpa menyinggung perasaan orang lain Coach, atau biar orang nggak baper gitu? Oke, baik. Jadi itu adalah langkah terakhir ya. Saya katakan kalau sampai kita harus mundur, langkah terakhir. Langkah pertama adalah kita membentengi diri kita dan tetap bergaul ya. Langkah kedua mungkin kita mulai jaga-jaga jarak lah, tidak usah terlalu terlibat. Kalau sampai harus mundur berarti benar-benar kita rasa kewalahan, kita nggak sanggup lagi hadapi ini. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Yang pertama kita bisa dengan cara halus ya, dengan cara halus mungkin kita mengalihkan dengan mungkin kita punya fokus yang lain, kita lagi mau fokus kepada hal lain, kita lagi mau fokus kepada kesibukan lain ya. Jadi kita semacam pamit secara ini, maaf ya saya lagi banyak fokus dan kerjaan lain, lagi mau fokus pada keluarga. Nah itu kita bisa kasih alasan-alasan yang halus. Nah tapi kalau memang situasinya sudah tidak kondusif ya, saya rasa kita mengambil sikap nggak apa-apa, mengambil sikap ya. Artinya apa? Jangan biarkan diri kita harus menderita hanya karena sikap dan kelakuan orang lain ya, karena toksiknya mereka. Ambil sikap aja bahwa ya mundur teratur lah, lama-lama orang juga tahu ya dia mau baper, dia mau apa ya nggak apa-apa, yang penting kita tetap baik ya. Artinya apa? Tetap baik, tidak jelek-jelekin orang, tidak gosipin orang tersebut. Kita cuma mengambil sikap untuk mungkin sudah mengurangi atau sudah hampir tidak pernah lagi mau punya intensitas, misalnya diajak keluar, pergi, kita mungkin udah nolak ya, karena kita ada fokus yang lain ya. Tapi kalau dia WA mungkin kita balas seadanya gitu ya. Kalau terlalu banyak ya mungkin kita kurangi intensitasnya. Jadi itu mungkin strateginya namanya mundur teratur ya, mundur teratur ya, mundur teratur. Oke, Coach, kalau gitu tips supaya kita tetap bisa memiliki motivasi dan terus produktif di masa seperti ini gimana tuh Coach? Ya. Nah, untuk punya motivasi di masa-masa seperti ini adalah sangat ditentukan dari bagaimana kita membangun mentalitas kita. Mentalitas menentukan kualitas. Mentalitas menentukan aktivitas. Mentalitas menentukan efektivitas dan produktivitas seseorang. Nah, bagaimana membangun mentalitas? Ya, mindset seseorang terbangun dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia baca. Nah, bagaimana caranya? Makanya selalu banyak konsumsi ya, asupan-asupan ya, berita-berita yang positif, buku-buku yang memberdayakan kita, tayangan-tayangan yang membuat kita menjadi lebih berwawasan, lebih positif ya. Nah, itu sangat menolong produktivitas kita. Karena kalau yang tiap hari kita lihat hal-hal negatif ya, yang kita baca hal-hal yang enggak gitu ya, yang kita amati, scroll sosmed-sosmed yang mungkin hanya mengganggu perasaan kita, jadi nggak mood, jadi bete, jadi baper, nah, itu sangat mempengaruhi produktivitas. Makanya saya katakan saat-saat sekarang memang sejak pandemi ini Ara ya, kita harus jaga mood kita. Betul. Banyak orang moodnya nggak stabil ya, naik turun ya. Jadi stabilitas mood itu penting sekali. Apalagi sejak WFH ya, pernah waktu PSBB, WFH, wah banyak curhatan Ara ya, masuk waktu kami bikin seminar training ya. Wah contoh ya, anak-anak sekolah daring ya, dalam jaringan. Orang tuanya darah tinggi ya. Bahkan banyak anak-anak sekolah bilang, wah pengen sekolah beneran nih, lebih enak sekolah daripada di rumah, emaknya lebih galak daripada gurunya katanya ya. Ya jadi inilah yang banyak orang tua juga jadi bosen, anak-anak juga jenuh. Nah ini kita harus jaga, kelola ya, dari mindset kita, perasaan kita, supaya kita punya kestabilan emosi. Kestabilan emosi itu yang membuat kita bisa produktif. Saya selalu katakan begini, mood seseorang mempengaruhi performance seseorang mempengaruhi produktivitas. Betul.
Nah ini nggak ada salahnya juga ya Coach ya kalau udah bosen ngelakuin aktivitas yang itu terus kita istirahat dulu terus liburan gitu jalan-jalan gitu ya Coach ya? Yes, ya bahkan banyak hal yang mungkin nggak harus keluar biaya mahal ya, misalnya berolahraga ya yang aman ya, outdoor. Kayak saya akhirnya dari nggak biasa sepedaan, mulai sepedaan ikut-ikutan ya. Istri saya kadang-kadang buka apa itu YouTube atau apa, bisa lihat apa itu aerobik atau apa itu body combat ya. Ada juga yang mencari pelampiasan positif, mereka mulai main tanaman hias ya, mulai lagi main ikan cupang ya, ada yang mungkin nonton drama Korea ya, banyak aktivitas-aktivitas positif yang kita bisa buat supaya mood kita bisa tetap terjaga. Bahkan beberapa kawan saya yang nggak pernah masak mulai bikin kue, dikirimin ya, wah bisa masak ya, iya ini potensi terpendam yang keluar sejak di rumah gitu ya. Nah jadi banyak kegiatan-kegiatan positif yang bisa kita lakukan ya. Ada juga yang mungkin mulai rapikan barang-barangnya di rumah, berkebun dan lain sebagainya, itu menolong menjaga mood kita. Oke, Coach, kalau misalkan berbicara soal produktivitas, pastikan ditunjang sama motivasi yang baik juga nih, Coach. Kan tapi untuk memulai segala sesuatu pasti harus ada motivasinya. Nah, kalau kitanya belum ada motivasi yang kuat gitu, apa sih yang harus dilakukan, Coach? Apakah memang harus memiliki lingkungan yang mendukung atau gimana, Coach? Ya, lingkungan mendukung itu juga sangat menolong, ya. Dan kita juga bisa mengalami motivasi yang kuat kalau kita punya ya rekan-rekan yang juga memang sangat punya motivasi yang tinggi. Ya, kalau di dalam training seminar yang saya sering katakan, kita butuh mentor dalam hidup kita. Ya, nah kita butuh mentor. Contoh, misalnya kayak saya sendiri nih motivator Ara ya. Ini saya baru balik dari olahraga nih ya. Saya pakai coach. Saya sendiri coach, tapi saya butuh personal trainer, latih saya fitness. Kalau nggak ada dia, nggak semangat loh rasanya. Dia bilang, ayo semangat lagi coach. Padahal saya juga pelatih. Jadi motivator pun butuh dimotivasi supaya rajin olahraganya gitu ya. Nah artinya apa? Dalam hidup kita butuh orang lain, ya orang lain yang bisa menantang kita lebih baik, ya bisa memberikan kita arahan ya. Sebutannya mungkin mentor ya, mentor, coach, tapi di bidang masing-masing ya. Ada yang mungkin mentornya itu bisa berupa gurunya, ada mungkin bisa leadernya, atau mungkin atasannya, atau temannya sendiri ya. Atau kita bisa mencari mentor-mentor yang kita butuhkan di bidang yang kita geluti. Betul, jadi yang penting Sobat 7 itu jangan khawatir ya Coach ya, bahkan seorang pelatih aja butuh pelatih gitu ya, butuh motivasi dari yang lain. Dan kalau Sobat 7 membutuhkan motivasi tambahan nih dari Coach, gimana caranya nih Coach? Boleh ya, saya punya Instagram ya, @haryantokandani ya, @haryantokandani. Sobat 7 kapan saja boleh DM, direct message. Saya tipe motivator yang senang menjawab DM ya. Kadang-kadang yang konsultasi karir, bisnis free ya. Nanti saya jawab di DM Anda, bisa kadang-kadang lewat voice, lewat teks ya. Dan bahkan di YouTube saya dan di Instagram saya ya, ada banyak sekali video-video tentang komunikasi, tentang produktivitas, tentang bagaimana meningkatkan penjualan, public speaking, leadership, banyak. Jadi semoga dengan kita terhubung di sosial media, nanti di Instagram atau mungkin di YouTube ya, teman-teman Sobat 7 bisa dapatkan motivasi terus menerus dari Coach Haryanto Kandani. Dan kapan saja silakan DM ya, direct message. Saya dengan senang hati ketika sudah ada waktu, misalnya di malam hari, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, Coach, tapi kalau misalnya ada Sobat 7 yang masih sungkan gitu untuk nanya lewat direct message via Instagramnya Coach nih, boleh nggak sih Coach promoin buku-buku yang Coach miliki? Atau yang Coach bikin maksudnya? Yes, benar. Ya, jadi di Gramedia ya ada buku-buku saya yang mungkin bisa menolong Sobat 7 ya. Ada buku The Achiever, itu sangat laris menjadi national bestseller ya. Nah, itu menolong untuk punya mental seorang achiever, bagaimana meningkatkan motivasi. Ada juga buku kami yang baru terbit, Public Speaking for Success. Itu kalau Anda mau belajar meningkatkan kemampuan public speaking, komunikasi ya. Dan itu saya bersyukur menjadi top 10 bestseller di beberapa toko buku. Ada juga buku leadership ya. Nah, itu Sobat 7 bisa mendapatkan di toko-toko buku, atau mungkin bisa DM saya, nanti saya kasih hubungkan dengan admin bisa kirim ke rumah Anda ya. Anda bisa pesan lewat online juga ya. Dan kami itu setiap bulan ada program-program training secara online. Dulu kami biasa adakan di hotel. Nilainya
cukup mahal, tapi sekarang sejak online pandemi ternyata banyak sekali peminatnya dari berbagai kota ya. Jadi nanti teman-teman bisa cek di bio Instagram saya, di situ ada jadwal-jadwal program ya, ada public speaking, personal branding, ada motivation, ada juga tentang bagaimana berpikir kreatif ataupun juga tentang sales and marketing ya. Silakan Sobat 7 lihat sendiri apa yang dibutuhkan, siapa tahu bisa ikut program intensif ya, di mentoring oleh Coach Haryanto Kandani sendiri ya. Kami ada komunitas, kami mentoring Anda dan juga mengikuti training-training untuk pengembangan produktivitas dan pencapaian Sobat 7 di karir dan di bisnis. Iya, baik. Oke, terima kasih banget ini Coach udah meluangkan Terima kasih waktunya juga. untuk sharing bersama kami di Sabtu Me Time kali ini. Semoga sehat selalu, sukses selalu Coach, dan setelah ini saya mau pesan bukunya juga Coach biar makin termotivasi nih jadi achiever juga. Terima kasih. Terima kasih banyak Coach, dadah. Dadah. Wah, gila, sangat inspiratif ya untuk sesi Sabtu Me Time kali ini. Luar biasa menginspirasi. Semoga Sobat 7 juga berasa nih ilmu-ilmunya bisa terserap dengan baik. Terima kasih banget buat Sobat 7 yang sudah join di live cast-nya Trans 7 di Sabtu kali ini, Sabtu Me Time. Jangan lupa untuk minggu depan join lagi, karena pastinya kita juga sudah menyiapkan dan juga mengemas nih topik-topik yang gak kalah menarik dengan topik-topik di minggu-minggu sebelumnya. Nah, Sabtu Me Time ini merupakan live cast-nya Trans 7 yang tayang setiap hari Sabtu jam 5 sore dan multiplatform nih. Ada di Instagram, YouTube, dan juga di Facebook. Jadi jangan lupa untuk di-follow dan juga di-subscribe. Kalau gitu perbincangan kita sama Coach sudah selesai. Kalau gitu saya juga pamit undur diri. Clarissa Aradia berserta kru yang bertugas berterima kasih banyak dan sampai jumpa di Sabtu Me Time berikutnya. Dah.